Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, rupanya Egy Sujana sudah kembali ke Indonesia dan hari ini kita sudah saksikan bersama, sudah viral. Beliau hari ini ada di Taman Ismail Marzuki dan melakukan bedah buku. Kita menyaksikan semua bahwa ada memang buku Bang Egy Sujana yang dari dulu selalu dia gomber-gomberkan, yaitu Os Jupiter. Nah, di dalam acara tersebut ada hal yang membuat kita kaget, di mana Betor rupanya hadir di sana dan membuat kita miris karena lagi-lagi Betor ini membuat sensasi, mendorong Egy Sujana untuk menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka katanya. Dan bagaimana pernyataan daripada Betor yang siap menjadi ketua tim suksesnya atau koordinator Egy Sujana yang akan berjuang untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar dengan konsep. Tahan dulu. Tolong audiens kita beri terus untuk pembina. Bapak Ibu yang hadir hari ini, setuju nggak Bang Egy menjadi wapres? Jadi begini, Bang Egy ini Profesor Dr. SHMA. Kemarin itu kita dibodohi oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Umurnya kurang, kerjananya kurang, kok bisa diloloskan? Kita perjuangkan diganti Bang Egy, setuju nggak? Bang Egy memenuhi syarat dengan konsep yang ini hanya bisa dijalankan Os Jupiter ini kalau beliau menjadi wakil presiden. Kita datangin Prabowo, kita datangin Mahkamah Konstitusi, 1.000 orang, jadi tidak mungkin tidak jadi. Tapi karena persalahan asumsi mereka mengatakan ada pasal sekian, ada padahal Mahkamah Konstitusi tidak boleh merubah, menyentuh konstitusi. Konstitusi itu hanya bisa dilakukan oleh presiden dan anggota DPR. Tapi karena mereka disogok, karena mereka diteror, maka diloloskan. Kata si Peri Amsari, tidak ada sidang tentang pada Gibran. Jadi Gibran itu hanya didaftarkan langsung lolos. Nah, ini peluangnya Bang Egy pasti paham. Bang Egy pasti paham melihat peluang ini secara hukum. Nah, kan jadi kita melihat kalau kita benar-benar berminat untuk menyelamatkan negara ini, kita harus jadikan Bang Egy wakil presiden. Oke. Gini, Kita potong dulu. Bang Egy sudah restu nih. Insya Allah juga dengan Bang Ustadz Abidori, Bang Victor diamanatkan untuk menjadi koordinator Egy Sujana Koordinator. Amin ya Allah. Amin Allah. Ini qadarullah. Jadi sebentar kita bicara dulu. Saya nggak ada desain, nggak ada sandiwara sebelumnya. Jadi kita sebentar. Bang Victor siap jadi koordinator. Siap. Sebelum disebut itu udah siap, makanya kemarin. Jadi begini, kita mau melihatnya secara hukum. Dengan peluang hukum itu kita bisa mendobrak untuk memasuk dan menjadikan Bang Egy menjadi wakil presiden. Amin. Tidak ada halangan. Nah, kita mau melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi dan kawan-kawan oligarki itu ingin merampok negara ini. 10 tahun Jokowi saja oligarki hitam itu berkuasa. Akan diteruskan oleh Gibran. Apakah kita diam? Kita masih hidup. Makanya kita harus lawan. Kalau kita mampu menguasai Mahkamah Konstitusi, menuntut 9 orang itu membuat undang-undang, membuat aturan untuk Gibran dibatalkan. Karena pada waktu diputuskan itu penuh teror, itu penuh sogok.
maka harus kita batalkan. Nah, kita sodorkan Bang Egy supaya dia menetapkan tempat itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah wajah-wajah orang yang memang tidak pernah mau menerima kenyataan yang ada. Bahwa kalau orang sudah kalah ya kalah saja, harus berjuang menunggu waktu 5 tahun, jangan merecoki pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik. Dan ada satu juga yang lucu ya, Refli Harun setelah acara tersebut itu dia melakukan secara langsung bersama dengan Muhammad Arbi yang merupakan pengganti Egy Sujana. Ya mungkin karena Refli Harun menganggap Egy Sujana tidak membahas ijazah sama sekali dalam acara tersebut, akhirnya Refli Harun mengajak ketua TPUA yang mengganti Egy Sujana untuk membahas perihal ijazah palsu. Apakah benar Egy Sujana sudah tidak mau membahas atau bagaimana? Di tengah-tengah pembicaraannya dia langsung diusir oleh pengelola gedung. Ya, kami diundang. Ya, undangan itu ditujukan ke Prof. Egy Sujana dalam kurung TPUA. Iya. Makanya kami hadir pada waktu itu. Iya. Oke, Ya. gini. Saya harus balik lagi ya. Ya. Jadi memang kan kita tidak bisa membedakan antara Egy Sujana sebagai pribadi dan Egy Sujana sebagai presiden TPUA atau sebagai ketua TPUA. Ya. Yang ingin saya lakukan penegasan adalah kayaknya kita agak Iya. Ada sedikit. ya sahabat sekalian, ya seperti biasa lah ya. Kalau itu berhadapan dengan pengaman Pengaman ini. selalu berkeberatan. Oke lah. Mas keberatan? Enggak keberatan nih. Oh, kalau enggak ini lagi live kita. Enggak, kalau keberatan kita akan stop. Close, ya. Kita akan close. Soalnya dia lagi bekerja. Kenapa dipanggil? Gitu. Ya. Gitu. Maaf ya saudara sekalian, kita harus tegas nih sama orang. Iya, tidak. Jangan sampai Iya. kita Ya, lagi lagi live. jalan tiba-tiba Dihentikan. dihentikan ya. Oke. Jadi begitu Mas ya. Kalau Masnya berkeberatan, kami akan berhenti karena ini lagi live. Tapi kalau tidak berkeberatan, jangan ganggu kami. Siap ya. Gitu ya. Paham kan? Oke. Gitu. Jadi nah, yang saya ingin tegaskan adalah tadi kan Egy Sujana juga mengadukan soal ijazah S1 kalau ke Barreskrim tanggal 9 Desember. Tidak ada cerita soal SMP ijazah, ya kan? Tapi kemudian kenapa tiba-tiba Rasman mengatakan bahwa Bang Egy tidak pernah mempermasalahkan ijazah. Nah, itu yang saya ingin klarifikasi. Apakah Rasman salah? Apakah bagaimana gitu? Biar orang lain nggak bingung gitu. Ya, jadi begini kan, memang pada waktu itu kan ada pembicaraan Ya. ya. Saya keterangan juga bahwa Rasman bertelepon dengan Bang Ya. Egy. Ya, Waktu itu kalau tidak salah masih di Inggris, ya, ya kan. Nah, tentang itu memang Bang Egy menjelaskan bahwa yang selama ini yang perkara ditangani itu adalah ijazah SMA. Ya. Nah, jadi lalu kemudian itu saya menduga ya, ya. itu interpretasi Rasman. Oke, Tidak. bukan. Di Solo itu juga mempermasalahkan ijazah S1. Jadi begini Pak, ada instruksi dari pimpinan. Sudah. Ya. Iya, saudara sekalian, inilah kalau kita nggak jelas ya. Karena ada sesuatu hal ya kan, dan diganggu lagi live lagi, bayangkan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Kita sudah saksikan dua video tersebut. Jadi satu mencerminkan Egy Sujana yang kemudian menjadi wapres. Kemudian satu seorang ahli tata negara yang dipermalukan karena sementara live langsung diusir dari dalam ruangan. Ya wajar lah, karena kan saya kira memang ada waktunya ya pemakaian gedung itu. Jadi jangan seenaknya menggunakan seperti studio sendiri. Ya pasti pihak pengelola gedung harus menertibkan kalian. Nah itulah sahabat-sahabat
kalau misalnya situasi yang ada hari ini memang tidak bisa ditertibkan oleh polisi. Kenapa? Karena mereka akan semakin liar. Panggung apa saja dia akan gunakan untuk mengglorifikasi terkait soal ijazah Pak Jokowi. Dan itu sudah bukan lagi rahasia umum. Makanya hari ini yang ditunggu adalah ketegasan dari Polda Metro Jaya. Apapun itu, kita berharap minggu depan atau minggu ini sudah ada tersangka. Minimal 3 orang itu, Tipa, Panci, dan si Rismon. Dengan Rizal Padilla ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.